Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semua ya? Insya Allah. Alham- Alhamdulillah. Baik, ini sudah hadir di sini di ruangan ini. Em, Bapak Ibu sekalian, ahlan wa sahlan. Sudah beberapa ya hadir insyaallah. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini Allah catat sebagai pemberat amal soleh di yaumil akhir kelak. Semoga juga menjadi wasilah turunnya sakinah kepada kita ya. Karena majelis ilmu itu dihadiri malaikat rahmah dan para malaikat itu membawa sakinah kepada kita. Dan juga tentu menjadi wasilah kita untuk semakin meningkatkan stakofah kita dalam rangka amal tentunya ya. Karena ilmu itu hanya bermanfaat ketika berorientasi amal. Demikian juga taskif atau penanaman sakofah itu juga hanya akan berguna ketika untuk diamalkan atau setidaknya menjadi motivasi kita untuk beramal, beribadah, berdakwah dan sebagainya. Alhamdulillah di sini sudah hadir beberapa orang ya. Ada saya absen nih. Ada Pak Abdul Basir, Pak Bu Akma ya, mohon maaf. Pak Arif, Bu Atin, Bu Diana, Bu Nadira, Ibu Tati, Ibu Umu Ihsan, Ibu Umu Saqib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di awal ya, menempati soft awal berarti ya. As-sabiqunal awalun. Termasuk yang paling awal hadir nih berarti semangatnya paling membara nih ya. Mudah-mudahan juga eh, Allah ganjar dengan pahala yang lipat ganda ya. Tentunya tidak sama yang hadir di awal dengan hadir di tengah dan di akhir. Tapi kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang mungkin dalam perjalanan untuk hadir di majelis ini, Allah mudahkan perjalanannya. Baik, hadirin dan mati Allah Ta'ala, sebelum kita lanjut, karena ini kajiannya spesifik ya, mengkaji kitab gitu ya, Saksiyah Islamiyah, juz awal yang ditulis oleh Al-Alamah Syekhuna Taqiyuddin Ad-Dabhani rahimahullah Ta'ala, maka tidak lengkap rasanya kalau kita belum mengirim Fatihah untuk beliau, karena dari wasilah beliaulah kita mendapatkan banyak sekali sakofah yang mencerahkan, sakofah yang menjadi jawaban atas problematika umat Islam hari ini. Maka itu mari kita aturkan uh, umul kitab ya, ala hadiniyah wa ala hadiniyah wa ila musannif kitab Syakhsiyah al-Islamiyah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala bi barakatul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya konfirmasi dulu suara saya dengan volume segini jelas kedengaran nggak ya? Alhamdulillah di sini jelas, Ustadz. Jelas ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, buat Bapak Khawatirnya Ibu boleh juga di enggak. komen ya. Bagus, Iya, Ustadz. iya. Alhamdulillah. Bagus ya. Baik, alhamdulillah. Khawatirnya karena saya orangnya kalem, jadi suaranya kadang-kadang terlalu pelan. Tapi kalau saya ditugasi jadi orator, suara saya kelas juga kok. Baik, Bismillah. Hadirin jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Di pertemuan yang lalu, tepatnya sebulan yang lalu ya, karena 2 minggu kemarin kan ditunda ya. Itu kita sudah membahas perihal hadis, eh, pembagian hadis ahad dari segi kekuatannya, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sahih, hasan, dan dhaif ya. Itu yang kita bahas dan sudah kita bahas
apa yang dimaksud dengan sahih, apa yang dimaksud dengan hasan, dan apa yang dimaksud dengan dhaif. Yang artinya kita membahas ciri-cirinya gitu. Ketika kita membahas apa yang dimaksud dengan sahih, berarti kita bahas ciri-ciri sahih, ya. Ketika kita membahas apa itu hasan, berarti kita membahas ciri-ciri hadis hasan. Dan ketika kita bahas hadis dhaif, maka kita juga sedang membahas ciri-ciri hadis dhaif. Nah, baik. Izin kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya. Nah, baik. Bab berikutnya ini adalah tentang al-hadis al-maqbul wal hadis al-mardud. Ya. Nah, ini jika Bapak Ibu pegang kitabnya boleh juga sambil dibuka. Tapi jika tidak bisa melihat di PDF di monitor. Dan kalau terlalu kecil bisa di zoom ya, diperbesar. Baik. Al-hadis al-maqbul wal hadis al-mardud. Makbul itu artinya diterima. Ya. Makbul artinya diterima dan mardud ini artinya ditolak. Ya. Qabul artinya kan diterima ya. Doa yang qabul, doa yang diterima. Nah, kalau mardud ditolak. Nah, sebalik jadi kebalikan dari makbul itu mardud. Artinya hadis itu ada dua jenis ya, yaitu hadis yang makbul dan hadis yang mardud. Nah, penjelasannya di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Yatabayyanu min taqsimil hadis 'inda ahlihi ila sahih wa hasan wa dhaif. Jadi pembagian hadis itu setelah kita bahas ya di bab yang lalu ada 3 kan ya, yaitu sahih, hasan, dhaif, kan gitu. Ya, sahih, hasan, dhaif. Ya, sahih itu intinya kalau kita review sedikit ya, intinya kan kita melihat pada matan dan rawi gitu ya. Maaf, sanad dan rawi. Ketika sanadnya tidak bermasalah, artinya tersambung sanad. Yang kedua, juga rawinya tidak bermasalah. Apa arti rawi tidak bermasalah? Yaitu rawinya adil dan dhabit. Juga tidak syadz dan tidak ada ilmu. Maka hadisnya sahih. Nah, di bawah grade itu sedikit ketika rawinya kedobitannya agak sedikit lemah, maka menjadi hasan. Gitu ya. Namun, ketika ada masalah dalam sanad atau pada rawi, maka menjadi dhaif. Apa sih masalah pada sanad? Masalahnya adalah tinggal kebalikan dari sahih dan hasan. Kalau sahih dan hasan sanadnya itu harus tersambung, harus nyambung terus dari awal sanad sampai ujung sanad. Berarti kalau dhaif itu ketika ada sanad yang tidak tersambung atau ketika ada sanad yang terputus. Nah, juga ketika sahih dan hasan itu mensyaratkan rawi yang tidak masalah, yaitu rawi yang adil dan tobit, walaupun pada hasan kedobitannya grade-nya di bawah lah, dikit ya. Jadi kalau hadis sahih itu rawinya itu ibaratnya kedobitan itu kan ketelitian, hafalan itu ya. Kalau keadilan itu soal karakter ya, gitu. Nah, kalau tadi dobit itu masalah ketelitian dan hafalan. Sahih itu, hadis sahih itu rawinya kedobitannya bintang 5. 5 bintangnya 5 gitu. Bintangnya 5. Kalau hasan itu kedobitannya bintangnya 4. Nah, kira-kira gitu. Jadi masih bagus, cuman agak di bawah dikit lah. Kalau dhaif, bisa jadi rawinya itu bintangnya hanya 1. Nah, kira-kira gitu ya. Bintangnya hanya 1. Jadi banyak kelemahannya. Kenapa jadi dhaif? Gitu. Belum lagi nanti keadilan. Ya, atau sanad. Itu tidak harus semuanya ada ya, kelemahan itu. Salah satunya aja. Misalnya, bisa jadi sanadnya mah tersambung, cuman rawinya bermasalah. Rawi bermasalah bisa jadi keadilannya tidak masalah, tapi kedobitannya. Atau sebaliknya,
kedobitannya bermasalah, tidak bermasalah, keadilannya yang bermasalah. Pokoknya kalau rawi itu dua itu aja yang ditinjau ya, keadilan dan kedobitan. Nah, seperti itu. Baik, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Nah, yang perlu kita catat di sini adalah anal hadits as-sahih wal hadits al-hasan huma alladzani yuhtaju bihima. Yuhtaju bihima. Nih ya, saya kasih stabilo. Apa arti yuhtaju bihima? Ya, ada yang tahu artinya nggak? Yuhtaju bihima. Ini itu bisa open mic ya, Ustaz? Boleh, boleh bersuara. Halo? Iya, boleh kan? Nah, silakan. Ada yang paham apa arti yuhtaju bihima? Kira-kira dekat dengan kata apa tuh yuhtaju itu? Mangga ada yang bisa menyampaikan? Ada? Yuhtaju itu apa? Bisa jadi hujah, Ustaz. Hujah, Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Ahsan. Betul. Yuhtaju itu artinya bisa dijadikan hujah. Ya, sekali lagi, yuhtaju itu bisa dijadikan hujah. Berarti, nih hadis sahih dan hadis hasan adalah hadis yang bisa dijadikan hujah. Artinya kalau orang berhujah dengan hadis sahih dan berhujah dengan hadis hasan, dia boleh. Oke, pertanyaan berikutnya. Maksudnya apa sih hujah itu? Nah, apa maksudnya hujah itu? Ada yang tahu nggak? Jadikan dalil, Ustaz. Dijadikan dalil untuk, itu harus ada untuknya. Ya. Dalil untuk apa? Untuk istimbat hukum. Ya, Hasan. Dalil untuk istimbat hukum, betul. Jadi, hadis sahih dan hadis hasan itu eh, adalah hadis yang boleh dijadikan dalil. Nah, yang dimaksud dalil apa? Nanti memang sih itu nanti di usul fikih ya. Nah, usul fikih. Apa yang dimaksud dengan dalil? Tapi spillnya dalil itu adalah dasar istimbat hukum. Betul, ya. Nah, jadi kalau mau berdalil, jadi bukan sembarang ngutip ya, tapi maksudnya adalah sebagai dalil. Dari dalil kan ada hukum nanti, hukumnya apa? Lahirlah hukum, apakah itu hukum taklifi, hukum apa? Satu lagi, wad'ai ya itu lain hal. Oh, nanti ada hukum tentang wajib, haram gitu misalnya. Atau ada hukumnya tentang sah, batal gitu. Itu harus hadis sahih dan hasan. Ya. Jadi maksud dalil dalam hadis adalah hadis sahih dan hadis hasan itu dalil namanya. Itu hujah namanya. Jadi hujah itu artinya dalil. Nah, oke. Satu lagi bagaimana? Nah, hadis dhaif, ya kan? Hadis dhaif. Hadis dhaif bagaimana kalau gitu? Ya, hadis dhaif ini la yuhtaju bihi. Tidak dijadikan hujah. Apa arti tidak dijadikan hujah? Artinya tidak dijadikan dalil. Dalil apa maksudnya? Ya, dalil dalam istimbat hukum tadi. Begitu. Ya, itu hadis dhaif. Nah, tapi kemarin ada yang ini ya, saya lihat di video ada sosok lagi. Seorang ustadz yang wallahu alam saya nggak nyimak video full ya, cuman kutipannya itu dia bilang eh, Wahabi ini Wahabi ya, tahu ya. Cirinya menolak hadis dhaif katanya. Menolak hadis dhaif ya. Jadi kalau menolak hadis dhaif itu katanya Wahabi. Gitu. Ya,
sebetulnya apakah betul gitu ya? Pertanyaannya nolaknya nolak apa gitu. Kalau ditolak sebagai hujah, memang hadis dhaif nggak bisa jadi hujah. Ya, bukan soal wahabi tidak wahabi itu. Tapi begitulah dalam ilmu hadis. Dan nanti nyambungnya ke usul fikih. Ya, gitu. Jadi, ya bahkan jadi pertanyaan kalau gitu apakah kelompok Anda itu menerima hadis dhaif sebagai hujah gitu kan? Wah jadi bermasalah nanti. Usul fikih mana nih yang menjadikan hadis dhaif sebagai hujah? Tapi Ustadz boleh kan dhaif sebagai fadhailul a'mal? Oh iya kalau itu. Kalau fadhail amal, apa fadhail amal itu? Yaitu tentang keutamaan amal ya. Jadi isinya targhib, targhib, penyemangat. Kalau itu namanya bukan hujah, itu hanya penyemangat saja. Dan itu dibolehkan sepanjang apa? Tidak bertentangan dengan hadis yang dijadikan hujah gitu. Jadi tetap aja payung hukumnya harus hadis yang sahih atau hasan. Payung hukumnya nih. Tuh, jadi dhaif itu bisa diambil sebagai tambahan dalam penyemangat amal tapi tidak bertentangan dengan hadis apa namanya? Hasan dan sahih. Jadi harus ada payung hukumnya. Dan bukan berbunyikan hukum gitu hadis dhaifnya itu, apalagi akidah gitu kan. Hadis sahih saja kalau ahad tidak jadi dalil akidah. Jadi kalau akidah lebih ngerucut lagi ya. Lebih ngerucut lagi kalau akidah itu dalilnya adalah Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Tidak sembarang hadis sahih. Baik, kita lanjut ya. Nah, eh, baik. Sekarang kaitan dengan judul apa nih? Makbul dan marfu. Ya. Nah, eh, jadi kita lompat ke kalimat atau beberapa baris ke bawah nih supaya langsung ke ini ya, ke pengertian ya. Jadi hadis makbul itu ya, nih ya gini ya, hadis makbul. Nah, hadis makbul itu hadis yang diterima. Singkatnya gini, hadis yang diterima adalah sahih dan hasan. Ya. Jadi kalau tiga hadis tadi, sahih, hasan, dhaif, dibagi dua gitu, dibagi dua kelompok. Yang satu kelompok yaitu namanya makbul, isinya sahih dan hasan. Jadi sahih, hasan, makbul. Nah, gitu ya. Sahih dan hasan itu makbul. Nah, sedangkan eh, mardud yang ditolak yaitu yang satu lagi yaitu dhaif. Kira-kira gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kan ada dua kategori hadis, yaitu makbul dan mardud. Ya, makbul ini hadis yang makbul ada dua. Hadis yang terkategori makbul ada dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Oke. Nah, hadis yang mardud ya cuma satu kategori saja, yaitu hadis dhaif. Hanya nanti penjelasan variasi hadis dhaif itu yang nanti akan bisa kita bedah lebih panjang. Ya. Jadi yang banyak itu dhaif. Ya, banyak itu. Baik. Nah, sekarang di dalam kitab ini kita diajak untuk memahami beberapa contoh atau beberapa varian ya dari hadis dhaif. Nah, ini watadkhulu nih ya dari sini watadkhulu. Maaf, kita kasih garis merah ya. Nah, watadkhulu tahtal hadis al-mardud anwa muta'adidah. Nah, termasuk ke dalam hadis mardud
berbagai varian, berbagai macam. Jadi kalau kita nyebut mardud itu udah pasti dhaif gitu ya. Jadi kalau mardud kita mendengar mardud di kepala kita langsung oh dhaif gitu, hadis dhaif. Mardud sama dengan dhaif, dhaif sama dengan mardud. Beda dengan makbul kan. Kalau makbul kan masih ada dua kemungkinan, sahih atau hasan, gitu aja. Jadi kalau makbul, oh berarti kalau nggak sahih hasan. Tapi kalau mardud berarti dhaif. Gitu aja ya. Nah, yang termasuk ke dalam hadis mardud ada beberapa macam. Ya. Nah, ini kita menyebutkan contoh-contoh, bukan contoh, varian-varian. Yang pertama adalah mu'allaq. Kok malah coret? Stabilo. Nah, mu'allaq ini yang pertama ya. Ya, mu'allaq. Ya. Apa mu'allaq itu? Nah, kita beresin dulu penjelasan di kitab ini, baru nanti saya akan buka papan tulis untuk lebih memperjelas ilustrasinya ya. Walaupun pernah kita bahas juga di pertemuan awal ya, ilustrasi mu'allaq, modal sebagainya, tapi nggak apa-apa kita review lagi. Jadi mu'allaq itu, apa mu'allaq itu? Mu'allaq itu huwa ma saqata minhu rawin fa'aksar ala tawali mimam da'isanad ya sukutan la khofa'a fihi. Itu artinya. Itu definisinya. Jadi mu'allaq itu adalah apa-apa. Nah, apa-apa itu apa maksudnya? Ma di situ apa gitu ya? Ma di situ adalah hadis. Hadis yang saqata minhu jatuh darinya, gugur darinya rawin fa'aksar. Satu rawi atau lebih alat tawali secara berturut-turut mabda sanad sukutan la khofa'a fihi dari awal sanad, dan hal itu jelas tidak tersembunyi ya, karena kalau tersembunyi nanti beda lagi jenis hadis yang kelihatan jelas nih ya. Nah, jadi eh, sanad itu ya, sanad itu kan awalnya dari mana? Apa kita menyebut awal sanad itu dari mana? Sebagai contoh ginilah, misalnya Imam Bukhari, berarti kan dalam kitab Imam Bukhari ya, hadis sahih, kitab sahih ya. Imam Bukhari meriwayatkan bla 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 dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, gitu ya. Nah, berarti kita tahu bahwa Imam Bukhari nulis dalam kitab kitab sahihnya gitu ya, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, terus sampai dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, yang dimaksud mabda sanad, pangkal sanad, itu Imam Bukhari atau Abu Hurairah? Ada yang bisa jawab? Abu Hurairah Ustadz. Abu Hurairah. Ada jawaban lain? Kenapa Abu Hurairah, Bu? Beliau dari Rasulullah langsung kan Ustadz ya? Dari Rasulullah SAW. Ya, baik. Abu Hurairah berarti sahabat bukan ya? Naam. Sahabat, betul. Jadi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah penerima pertama kalam Nabi itu, orang pertama, first hand. Ya, betul. Gitu. Jadi Abu Hurairah adalah first hand-nya, penerima pertama. Bahkan ya penyalur hadis itu, sumber hadis itu ya Abu Hurairah. Ya, kenapa disebut hadis? Karena dikeluarkan oleh sahabat gitu ya. Ya. Jadi sebuah hadis itu disebut hadis karena dikeluarkan sahabat, bukan bukan hanya karena
disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi karena juga disampaikan sahabat, maka jadilah hadis. Nah, gimana nih maksudnya Ustaz? Agak memusingkan nih. Jadi gini, sebuah kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tercatat sebagai hadis ketika tidak disampaikan oleh sahabat. Siapa sahabat? Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Aisyah, siapa lagi? Banyak ya. Nah, Jabir bin Abdullah, banyak sekali. Nah, jadi kita tahu itu hadis karena disampaikan sahabat. Gitu ya. Tapi kalau kalam Nabi SAW tidak dilanjutkan oleh sahabat, maka memang tidak akan tercatat sebagai hadis. Jadi memang peran sahabat ini luar biasa dalam hadis. Makanya fondasi utama dari hadis ini adalah keadilan sahabat. Ini fondasi awal. Fondasi utama ya. Keadilan sahabat. Maksudnya apa? Bahwa para sahabat itu punya otoritas dalam menyampaikan hadis. Sebab mereka orangnya adil. Ya, disinilah kita berpisah jalan dengan Syiah. Kenapa? Karena Syiah menolak keadilan sahabat. Karena itu, semua hadis yang kita kenal, misalnya hadis yang terangkum dalam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, itu semua ditolak oleh Syiah. Sebab Syiah menolak keadilan sahabat, menolak otoritas sahabat dalam menyampaikan hadis. Ya, jadi penting sekali ya, pembahasan sahabat itu penting sekali. Siapa sahabat dan kenapa sahabat itu otoritatif, itu fondasi utama dalam pembahasan tentang hadis. Gitu. Dan itu membedakan Sunni dari Syiah. Di situ bedanya. Kalau kita ini Sunni apa Syiah, Bapak Ibu? Ya. Jadi penggolongan besar itu dimulai dari situ. Kelompok yang mempercayai otoritas sahabat dalam menyampaikan hadis itu namanya Sunni. Gitu. Tapi yang tidak percaya namanya Syiah, gitu aja. Salah satu ini ya, kategorisasi besarnya gitu. Salah satunya di situ. Walaupun fondasinya memang pada masalah imamah ya. Ini dalam kitab Saksiyah juga dibahas. Fondasi awal titik mahalun niza dengan Syiah itu adalah soal imamah. Tapi nanti rentetannya kemana-mana gitu kan, termasuk soal hadis ini. Baik, kembali ya. Jadi bahwa sahabat itu first hand itu benar. Tapi kalau kita bicara awal sanad, pangkal sanad, mabda'us sanad, itu kita lihatnya dari bawah. Gitu. Dari bawah. Maka kalau kita nemukan dalam riwayat Imam Bukhari, berarti awal sanadnya siapa? Awal sanadnya adalah gurunya Imam Bukhari. Jadi orang terakhir sebelum Imam Bukhari. Orang terakhir sebelum Imam Muslim. Orang terakhir sebelum At-Tirmidzi. Ya, jadi kalau kita pandang Imam Bukhari kan orang terakhir ya, makanya beliau kan menuliskan hadis ya. Jadi para mudawin hadis itu orang terakhir gitu. Orang terakhir ujung dari transmisi hadis. Sehingga mereka itu membukukan. Setelah dibukukan hadis kelas selesai. Periwayatan hadis sudah selesai. Kita tinggal baca aja dalam kitab-kitab hadis ya. Nah, gitu. Kalau kita bicara sanad, maka awal sanadnya justru ada di orang yang terakhir tadi sebelum para penulis hadis. Artinya tempat atau gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim dan seterusnya. Itu namanya mabda'us sanad. Awal sanad gitu. Makanya penulisan dalam hadis kan gitu. Dari fulan, dari fulan, dari fulan terus. Nah, itu tuh sebenarnya urutannya. Jadi yang disebut nama yang pertama disebut itu adalah awal sanad. Nama yang terakhir disebut sebelum Rasulullah SAW itulah ujung sanad. Ujung berarti di akhir ya, namanya ujung, bukan pangkal. Ada pangkal, ada ujung. Itu ujung akhir sanad. Akhir sanad. Nah, berarti kalau kita mendapatkan hadis Imam Bukhari mengatakan
dari fulan, dari fulan, dari fulan, terus dari Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah itu statusnya mabda, ya, pangkal awal atau akhir? Jawabannya akhir Akhir, sanad. Ustaz. Ya, akhir sanad. Jadi generasi sahabat atau disebut juga tobakot sahabat. Ya, level tingkatan sahabat adalah akhir dari sanad. Ujung akhir dari sanad. Gitu ya. Jadi lihatnya dari bawah ke atas. Nah, tapi kalau nulis memang nulisin sanad itu dari atas ke bawah gitu yang diajarkan dari guru saya Ustadz Iwana. Ya dari Rasulullah SAW baru ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekarang mu'alak. Mu'alak itu apa? Mu'alak itu yang gugur rawinya. Pertanyaan di mana gugurnya? Gugurnya di awal sana. Di awal sana. Jadi gugurnya tuh di bawah. Berturut-turut. Jadi satu atau lebih berturut-turut ya. Syaratnya berturut-turut gitu. Nah, jadi mu'alak itu secara bahasa artinya menggantung. Tergantung gitu. Tergantung tuh kayak kita pernah lihat pohon mangga sedang berbuah, ya. Itu tangkainya menjuntai ke bawah tuh ya. Ada buah-buah mangganya di situ. Ya, tuh. Nah, pohon mangga contoh yang agak mendekati karena kalau rambutan itu kayak nempel-nempel ya nggak menjuntai. Tapi kalau pohon mangga itu kan menjuntai ya, pernah lihat ya, Ibu? Pasti kan pernah lihat lagi, sering lihat mungkin. Apalagi yang punya pohon mangga di depan rumahnya, di halaman pekarangan ya. Menjuntai. Nah, itu namanya mu'alak itu, menjuntai. Itu mu'alak. Kenapa? Karena nggak nyampe tanah kan. Ya, tidak sampai tanah, hanya menggantung. Menggantung. Tapi kalau menyentuh tanah, nah itu bukan mu'alaq, berarti sudah nyambung, itu mutasil namanya. Mutasil artinya tersambung. Hadis sahih itu sanadnya mutasil, nyambung dari atas ke bawah kan. Seperti akar pohon beringin itu mutasil. Jadi dari dia menjuntai sampai ke lantai, sampai ke tanah ya. Tapi kalau kalau pohon apa tangkai buah pohon mangga, dia tidak sampai tanah ya. Berarti tengah-tengah itu menggantung. Itu namanya mu'allaq. Nah, hadis yang mu'allaq karena tergantung. Kok tergantung? Iya, karena bawahnya nggak ada gitu. Bawahnya nggak ada. Jadi bawahnya hilang. Satu, dua, atau lebih. Bahkan ada yang dari bawah sampai atas itu hilang. Itu namanya mu'allaq. Maka dicontohkan di sini. Eh, ini contohnya cukup ekstrim. Contoh di mana sanadnya hilang semua dari bawah ke atas. Sehingga ka'an yaqul qala Rasulullah SAW kada fa'ala kada. Jadi dalam riwayatnya itu langsung bersabda Nabi SAW. Oh, sanadnya mana? Nah itu sanadnya nggak disebut, itu namanya mu'allaq. Sanadnya dihilangkan. Jadi langsung qala Rasulullah gitu. Qala Rasulullah berarti langsung ke atas ya. Nah, jadi ada kalanya hilang satu, dua, ada kalanya hilang semua. Itu namanya mu'allaq. Jadi syaratnya mu'allaq ini hilangnya dari bawah awalnya. Dari awal. Dari awal sanad. Ke atas terus ya. Entah dua, tiga, dan seterusnya. Gitu. Baik. Sekarang yang kedua adalah mu'dhal. Nah, kalau mu'dhal ini, hadirin sekalian jamaah rahmatullah, huwa eh mu'dhal ini adalah huwa masa koto minhu isnan fa aksar. Masa koto minhu isnan wa aksar. Jadi apa yang gugur, hadis yang gugur. Kenapa? Ma itu apa-apa, maksudnya hadis yang sakoto minhu gugur darinya isnan fa aksar, dua atau lebih, fi maudi au mawadi, yang itu gugurnya di eh, di tempat-tempat yang bisa, di mana saja tempatnya. Yang penting dua, gitu ya. Yang penting dua.
Wa minhu mayursiluhu tabi'ut tabi'in. Ya, termasuk ketika yang dihilangkan itu tabi'ut tabi'in. Gitu. Yang penting mah dua gitu ya. Oke. Sebentar. Oh, ini malah kecoret semua ya kalau gini ya. Oke, kita masuk ke ini ya, ke poin ketiga ya, yaitu munqati. Ini kita garis besar dulu ya, nanti bisa kita diskusi. Berarti kita harus hapus dulu nih. Oke, saya pikir ini langsung masuk di PDF. Baik, yang ketiga, jadi yang pertama apa tadi? Mu'alaq, yang kedua mu'dal. Ya, mu'dal, mu'alaq itu putus dari awal sanad, dari bawah ke atas. Kalau mu'dal itu dua putusnya dimanapun, itu intinya itu. Ya. Nah, adapun yang ketiga yaitu munqati. Munqati artinya terputus. Makanya ada dua arti sih munqati. Kalau arti umumnya semua yang putus itu munqati namanya. Mau dia mu'dal, mu'allaq, itu namanya munqati. Tapi ada arti kedua yaitu munqati dalam arti khusus. Apa munqati dalam arti khusus? Nah ini, wa ma saqata min ruwatihi rawin wahid qabla sahabi fil maudhi al wahid, yaitu hadis yang rawinya satu orang rawinya di salah satu rawinya itu terputus, gugur ya, qabla sahabi sebelum sahabat, di satu tempat, dimanapun satu tempat, yang penting bukan sahabat gitu. Kenapa bukan sahabat? Karena kalau sahabat yang gugur itu ada istilah sendiri. Ada istilah sendiri. Namanya mursal. Jadi kalau tadi kan dari Imam Bukhari terus sampai Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah sahabat. Nah, kalau levelnya Abu Hurairah itu gugur, ya, itu namanya mursal. Kalau mursal itu ada perdebatan soal apakah bisa dijadikan hujah atau tidak. Gitu. Itu kenapa tidak dimasukkan di sini. Nah, jadi kalau munqati itu putus dimanapun, yang penting bukan di sahabat. Itu namanya munqati. Ya. Nah, yang nomor 4 adalah syadz. Syadz. Nah, apa syadz itu? Syadz itu huwa an yarwiya thiqah hadisan yukhalifu ma rawan nasu mimman hum awsaq minhu. Syadz itu adalah ketika seorang thiqah meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh orang lain dari yang lebih thiqah darinya. Maksudnya apa, Ustadz? Nah, gini ya. Jadi misalnya ini ada rawi meriwayatkan hadis kan, berarti kan ke atas ya, maksudnya itu meriwayatkan hadis, dapat dari fulan seterusnya. Orang ini sikoh itu apa sih maksudnya? Sikoh itu status seorang rawi ketika dua yang ditinjau itu tidak masalah, tidak ada masalah, tidak ada cacat. Yaitu apa? Keadilan dan kedobitan. Jadi kalau si rawi ini orangnya adil dan orang yang dobit, pada saat yang bersamaan gitu, terkumpul dua sifat itu, maka rawi tersebut dinamakan sikoh. Dinamakan sikoh. Ya, adil dan dobit. Namanya sikoh. Oke. Jadi kalau ada seorang sikoh meriwayatkan hadis, berarti hadisnya bisa kemungkinan diterima nggak? Bisa dong, ya kan? Kan tadi hadis sahih itu kalau rawinya sikoh ya.
let's say syaratnya nggak ada masalah nih gitu ya. Jadi rawinya dia yang dilihat. Syaratnya tersambung lah udah, nyambung tasil. Kita lihat rawinya. Oh, rawinya adil, dobit, sikoh. Oke. Nah, tapi ketika ternyata ada rawi lain ya meriwayatkan hadis yang sama, ketika dibandingkan si rawi yang kedua ini ternyata ausak. Apa ausak? Sikoh juga, tapi sikohnya lebih sikoh daripada yang satunya tadi. Lebih sikoh. Nah, kalau hadis ternyata lebih sikoh, ini mohon maaf, hadisnya tidak mesti hadis yang sama. Bisa juga justru yang bermasalah ketika hadisnya bertentangan. Jadi kalau bertentangan kita milih ya, yang mana nih yang kita ambil gitu. Misalnya yang satu ini orangnya sih, ini juga sikoh, tapi hadisnya bertentangan. Yang satu bilang begini, satu bilang begini. Gitu ya. Nah, nanti kalau tentang memilih hadis di antara yang bertentangan tuh ada lagi kajiannya gitu. Bukan hanya tentang rawinya, tapi juga nanti bermain tentang apa waktu ya nasi mansuh gitu kan. Nanti kita lihat apakah ada yang bisa dijamu atau ditarjih. Nah, pas tarjih itu yang kita lihat. Tarjih itu memilih yang satu akan tidak diamalkan, satu diamalkan. Nah, oke. Tapi belum ke situ ya, kita bahas dulu ini. Jadi jadi ketika eh, satu rawi itu sikoh dan yukhalifu marwa. Jadi bertentangan ya, bukan yang sama ya. Yukhalifu berarti menyelisihi. Ini dua garis, dua sanad, dua hadis yang bertentangan gitu. Tapi satu sikota, satunya sikohnya lebih. Nah, maka yang sikoh awal ini nomor satu ini, yang ini, nah ini namanya syadz. Kenapa? Ya tadi karena dia bertentangan dengan dengan hadis sanad hadis lain ya, rawinya lebih sikoh gitu. Ustadz, kalau adil dobit sikoh, kalau tidak adil dobit disebutnya apa? Disebutnya doif. Nah, jadi kayak status hadisnya. Nah, jadi sebutannya menyerupai status hadis. Hadisnya doif kan? Rawinya juga disebut doif. Misalnya ada rawi, dia adil, tapi tidak sikoh, apa tidak dobit. Misalnya apa? Eh, hafalannya buruk, tidak dobit ya. Hafalannya buruk, sering lupa. Nah, itu namanya tidak dobit. Kalau seperti itu berarti dia itu rawi yang doif. Atau sebaliknya gini, kedobitannya sih bagus, hafalannya bagus gitu ya, tidak lupa gitu, akurat, valid. Tapi pribadinya itu karakternya dia sering bohong misalnya. Maka jatuhlah keadilannya kan. Berarti dia doif gitu ya. Jadi kebalikan sikoh adalah doif. Baik, kembali. Jadi sekarang ini bukan doif nih, sikoh nih, sikoh. Tapi bertentangan dengan rawi lain yang lebih sikoh. Nah, sikoh lawan lebih sikoh, mana yang dimenangkan? Ya lebih sikoh kan. Makanya yang sikoh biasa atau sikoh tadi, yang nomor satu, itu jadi syad. Gitu ya, jadi syad. Namanya syad. Nah, walaysa minasyad an yarwi thiqah malam yarwi ghairuhu. Nah, tidak disebut syad kalau hanya menyendiri tapi tidak ada sanad yang lain yang menyelisihi dia. Apa kalau cuma sendiri itu syad berarti nggak boleh diambil? Nggak, kalau sendiri tapi ya jadi tafardud sendiri tapi nggak ada yang sanad lain yang bertentangan dengan dia, maka nggak masalah. Hadis yang menyendiri itu banyak. Di antaranya yang terkenal adalah innamal a'malu binniyat. Perhatikan, innamal a'malu binniyat itu hadisnya. Maksud ini semua hafal. Tapi bukan tapi ya. Dan tahukah bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu hadis ahad, bukan hanya ahad tapi juga tafarrud. Tafarrud bihi Umar. Hanya Umar yang meriwayatkan hadis itu. Itu yang dimaksud ahad ya. Tidak ada
sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. First hand-nya, tangan pertamanya hanya Umar saja. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Satu orang, Umar. Ya, tapi sahih. Kembali, apakah boleh dijadikan hujah? Hadis innamal a'malu binniyat boleh nggak jadi hujah? Tafarut loh, cuman satu orang meriwayatkan, cuman Umar aja. Ini hadis ahad. Boleh nggak jadi hujah, Bapak Ibu? Hadis innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Semua amal tergantung pada niat. Ini hadis tafarrud, menyendiri. Ya, itu hanya Umar yang meriwayatkan. Apakah boleh jadi hujah? Silakan, ada yang menjawab. Gimana? Jawabannya boleh ya. Boleh. Kenapa? Karena hadisnya sahih gitu. Jadi lihatnya bukan ahad dan tafarudnya, tapi hadisnya sahih atau tidak. Sahih, hasan atau dhaif. Ternyata sahih. Innamal a'malu binniyat, hadis sahih walaupun hanya menyendiri, yaitu Umar saja. Nah, eh, jadi memang kebanyakan hadis kan tidak mutawatir ya. Kebanyakan hadis itu ahad, mostly ahad. Gitu. Makanya hukum-hukum fikih itu banyak diambil dari hadis ahad. Contoh ya, innamal a'malu binniyat ini mendasari semua hal tentang niat. Ya, mendasari eh, satu ajaran pokok dalam Islam bahwa terutama dalam ibadah makhluk itu wajib adanya niat. Sholat wajib niat, puasa wajib niat, umroh wajib niat, ya, haji wajib niat. Kalau nggak niat gimana? Nggak sah. Bahkan kita toharoh, wudu, mandi wajib niat. Kalau kita nyemplung di bak mandi, tapi tidak niat mandi, tidak niat mandi, mandi wajib, berarti apakah itu mandi? Tidak. Walaupun udah basah semua badan, tapi karena tidak niat, kan gitu ya? Tidak dihitung mandi. Kita menahan lapar dari subuh sampai maghrib, apakah dinilai puasa? Ternyata nggak niat, cuman nggak nemu makanan aja. Tapi nggak niat puasa gitu. Atau lupa makan, lupa minum. Bener-bener belas nggak ada makanan, nggak ada minum dari pagi sampai maghrib. Apakah disebut puasa? Saum? Ibadah saum? Mau wajib, mau sunnah ya? Ternyata tidak. Kenapa? Tidak niat gitu ya. Maka betapa betapa pentingnya ini, niat ini, dan betapa pentingnya hadis innamal a'malu binniyat, padahal hadisnya hanya dari Umar saja. Ya, luar biasa nih kekuatan hadis innamal a'malu binniyat ini menjiwai seluruh dan menjadi satu yang pokok dalam dalam syariat Islam, dalam fikih ya. Ya, sampai-sampai melahirkan satu kaidah, qawaid. Namanya kaidahnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala amar apa urusan itu yang dilihat adalah maksudnya gitu ya. Nah itu sampai melahirkan kaidah itu. Padahal hadis ini tafarud ya gitu. Ya, baik. Jadi hadis yang tafarud bukan berarti syad ya. Syad itu kalau bertentangan aja. Ada yang lain yang bertentangan. Ini innamal a'malu binniyat tidak ada pertentangan ya. Baik, mohon maaf saya waktunya sampai jam berapa? Ustaz Azhar? Jam 9 tuh. Jam 9. Belum tanya jawab ya? Ya, baik. Kalau gitu kita cukupkan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Tafadhol. Saya kembalikan pada Ustaz Azhar. Iya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita dapat 4 poin ya, kalau saya tidak salah ya. Tadi ada 4 poin yang menjadi ciri hadis mardud atau hadis doif tadi yang tidak diterima dalam amal ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan nantikan kembali ya poin-poin selanjutnya dari pembahasan beliau. Ini kita buka sesi diskusi buat Bapak Ibu yang ingin mendetailkan kembali atau masih ada yang kurang jelas terkait dengan beberapa poin.
yang tadi disampaikan beliau terkait dengan syadz tadi atau yang lain, karena ini kesempatan langka istimewa buat kita bisa belajar detail tentang ilmu hadis. Mudah-mudahan ini menjadi bekal juga untuk kita mendalami hadis ya. Silakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa kirimkan pertanyaannya di kolom komentar, atau yang ingin bertanya langsung juga bisa raise hand ya, langsung interaktif dengan beliau. Ini Ustadz, mungkin saya sebagai diskusi di awal untuk malam ini, diskusi terkait dengan ini lebih kepada studi kasus, Ustadz. Terutama di dalam kitab apa ya? Pernah kami diskusi di pekan terakhir ini dengan kelompok diskusi lah kecil terkait dengan kitab Nidom. Ya, kitab Nidom itu kan kitab awal ya, mungkin bagi kita yang ingin mengkaji Islam di tengah kaum muslimin itu didapatkan memang hadis-hadis itu eh, mungkin tidak terlalu detail terkait dengan sanadnya ya, sehingga muncul pertanyaan, ini bagaimana memverifikasi hadis ini, hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif ya, atau kalau mardud sama yang makbul tadi istilahnya Ustaz. Karena kita di awal itu ketemu hadis kalau tidak salah di bab Thoriqul Iman tentang hadis Jibril ya, yang menuliskan bahwa manusia itu ketemu dua hal ya, antara rezeki dan ajalnya itu menjadi penanda kalau dia tercukupkan ya istilahnya. Jadi ada hadis yang itu kita lihat ini mana sanadnya, ini sahih apa enggak ini, karena tidak dicantumkan oleh penulis kitab terkait dengan karena kita ketemukan ini hadisnya nggak ada juga nih referensi dari kitab-kitab hadis yang besar ataupun yang kecil. Kenapa Syekh Taqiyuddin memasukkan itu? Nggak ada Iya. tanda kurungnya rawahu Muslim, nggak ada. Nggak ada ya. Iya, karena memang itu kita nggak bisa jawab juga kemarin itu, karena memang diskusi terkait dengan hadis yang terkait dengan malaikat Jibril itu yang berkaitan dengan rezeki dan ajal itu. Ustaz. Nah, ini gimana, Sa? Ya, baik, baik. Oke. Jadi begini, ketika kita kaitannya dengan kitab para ulama, ya, atau makalah para ulama, gitu. Nah, di situ ada semacam otoritas para ulama dalam berhujjah, utamanya fuqaha, ulama fuqaha. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah itu basisnya adalah fuqaha beliau. Ya, jadi beliau bukan ulama kalam gitu ya. Apalagi ulama tasawuf kan. Ya, beliau ulama fuqaha basicnya. Maka beliau kan berkarir di mahkamah ya, mahkamah syariah gitu kan. Tuh, berkarirnya di mahkamah syariah. Karena beliau fuqaha basicnya. Jadi ada otoritas yang ini adalah sebuah ibaratnya apa ya, konvensi ya kali ya, sebuah peraturan tidak tertulis itu. Jadi para fuqaha itu memang punya otoritas dalam mengutip hadis sehingga sebagai hujah ya, hujah untuk argumen. Sehingga eh, para ulama ini tidak punya kewajiban untuk menjelaskan sanad hadisnya. Ya. Karena kitab-kitab ulama seperti kitab fikih atau bahkan kitab akidah itu bukan periwayatan hadis. Bukan sarana periwayatan hadis. Tapi sarana menyampaikan satu hukum ya, atau satu pelajaran. Nah, hadis itu dikutip sebagai dalil, sebagai hujahnya. Seperti itu. Karena itu sebetulnya gini, ketika kita dalam satu madrasah fikih
kita bertaklid kepada seorang fuqaha, ya, baik dalam kategori memang taklidnya itu sendiri atau karena tabani dan sebagainya, maka di situ kita memiliki kesikohan terhadap keulamaan mujtahid yang kita sikohi itu. Ya. Nah, kesikohan kita itu udah cukup untuk kemudian kita menerima bahwa hadis yang dikutip itu valid. Itu hukum asalnya dulu ya. Hukum asalnya dulu. Sudah cukup gitu. Maksudnya ulama yang nulis pun, ini dalam tradisi keilmuan Islam ya. Kita bicara tradisi keilmuan Islam. Makanya kalau ada yang menggugat ini, kitab-kitab nggak ada footnote-nya. Contoh ya, nggak ada footnote-nya. Footnote itu tradisi keilmuan barat. Saya tidak mengatakan jelek ya. Saya bukan mengatakan jelek. Tapi saya mengacu kepada tradisi yang mana yang digunakan. Ya. Walaupun ada latar belakang ideologis dan peradaban di baliknya. Tidak berarti orang pakai footnote jadi haram, tidak. Dalam tulisan ilmiah kekinian ya, kampus-kampus ya harus pakai. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika ada kitab-kitab tidak pakai footnote, itu bukan berarti kitabnya salah dan tidak ilmiah. Tapi itulah tradisi para ulama terdahulu. Para ulama begitu. Coba cek aja Pak, di kitab-kitab terdahulu ada nggak footnote-nya? Nggak ada. Gitu. Dan kadang bahkan nggak ada dalilnya. Ya, kitab-kitab ulama itu bahkan nggak ada dalilnya. Gitu. Kenapa? Itu tadi. Kalau kita nih, saya sikoh dengan ulama A sebagai mujtahid, maka saya tidak memerlukan penjelasan kalau ada hadis dalil. Saya tidak memerlukan ini dalilnya sahih apa enggak sih? Loh katanya udah sikoh, kok masih nanya sahih atau tidak? Kan udah sikoh pada ulama tersebut. Oke, jadi kalau tujuannya adalah verifikasi kebenaran argumen si ulama itu, berarti kita belum sikoh pada ulama itu. Oke, tapi Ustadz kalau gitu kita apa jadi membebek aja ya tanda kutip? Tidak. Tradisi ulama, tradisi keilmuan itu, tradisi keilmuan Islam itu bertaklid bukan aib, ya. Bertaklid bukan aib. Ini aja sekarang kita teracuni pemikiran Barat seolah-olah kalau kita tuh manut tanpa tahu dalam-dalamnya, kita kok jadi kesannya apa, bahkan ada istilah taklid buta gitu ya, kita kesannya ta'assub, asobiyah segala macam. Itu karena kita tuh terpengaruh dengan eh, pemikiran barat yang basicnya adalah skepticism. Halo? Ya, skepticism. Apa skepticism itu? Kita memandang sesuatu skeptis duluan. Ah, benar nggak nih? Benar nggak sih? Gitu. Emang benar? Ya gitu. Ya. Padahal dalam Islam itu eh, kita ketika ada ketika kita berbicara tentang para ulama, maka di situ ada modal kita kesikohan kepada keilmuan dan keadilan dan ketakwaan ulama tersebut. Nah, maka dari situ kita belajar. Kita baca kitabnya, di kitabnya bahkan ada yang tidak ada dalilnya. Ada dalilnya pun cuma dikutip aja tanpa ada penjelasan. Gitu. Karena ini kaitan dengan tradisi keilmuan Islam. Bahkan ada yang dikutip misalkan dari kitab Muslim atau Bukhari dan tidak ada penjelasan sahih atau tidaknya. Bahkan ada yang tidak mengutip sumbernya. Ya begitulah. Nah, tapi kalau dalam rangka kita ingin ya menjadi muqallid muttabi' dan kemudian kita ingin lebih mendalami di balik pemilihan hadis itu, maka boleh kita mentakhrij hadis itu. Caranya kita ambil hadis itu, kita cek di kitab-kitab hadis. Ini babnya bab takhrij. Nah, ini lain lagi pembahasannya. Kita cek ini hadis ini dari hadis mana ya? Dari kitab mana ya? Mau kita manual ceknya, buka kitab hadis satu persatu atau pakai aplikasi, pakai website, silakan. Gitu ya, dicek. Atau stimulus awal
Lempar di Google. Nah, dia akan munculin gitu kan. Ini dari kitab mana? Oke. Kata Google misalnya dari kitab mana nih? Ah, kita belum percaya karena itu Google kan. Kita buka lagi di kita main ke perpustakaan, kita cek di kitabnya ada nggak? Oh, ada. Oh, ini dari riwayat Bukhari toh. Sanadnya apa? Oh, ada di kitab itu sanadnya dari fulan dari fulan dari fulan. Oh, ini ternyata dari kitab Muslim. Sama kayak kita dengar ceramah khotib Jumat tadi, khotib mengutip hadis itu ya. Ini hadis apa sih? Dari riwayat siapa? Sahih atau enggak? Oke, kita ingat ke tadi hadis, catat ya. Khotib tadi menyampaikan apa tuh? Innamal a'malu binniyat. Oh iya, catat innamal a'malu binniyat. Pulang-pulang kita cari di internet, di kitab ya. Dari kitab mana itu gitu. Nah, itu. Jadi boleh kita cari. Tapi kan gini, itu kan dalam rangka dirosah ya. Dalam rangka mengkaji tadi. Makanya kemudian ulama yang menulis kitab itu tidak wajib coba bayangkan kalau itu dicantumkan oleh ulama. Setiap ngutip hadis dicantumkan sanadnya dan takrijnya terus. Wah, jadi panjang kitab itu padahal bukan itu tujuan dari hadis tersebut. Tujuan dari penyampaian hadis itu bukan itu gitu. Tapi hanya sebagai kutipan saja, hanya sebagai hujah saja. Bahkan di kitab yang judulnya kitab hadis seperti Bulughul Maram itu kitab hadis ahkam, hadis hukum. Itu pun hadisnya tidak dicantumkan sanadnya secara utuh. Ya, hanya sanad sahabat aja. Nah, gitu. Ya, hanya sanad sahabat. Tapi kalau soal sahih tidaknya memang dicantumkan. Nah, jadi kalau yang secara utuh mencantumkan sanad itu harus rujuknya ke kitab induk. Nah, itu kitab misalnya kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim dan seterusnya. Jadi begitu. Ya, saya tidak memandangkan kalau gitu nggak usah nggak usah bertanya-tanya. Enggak, justru bagus kalau ada kekritisan. Kita tadi buka kitab Nizamul Islam ya. Kemudian ini hadisnya kok nggak ada keterangan hadis dari mana? Ya, boleh dicari. Silakan diambil, di capture, kemudian dicari, dilempar ke Google atau kemana sebagai stimulus awal. Kemudian kita cari ke kitabnya, nemu, oh ternyata dari kitab ini. Betul, gitu ya. Tapi sekali lagi itu dalam rangka dirosah, dalam rangka pendalaman ya, pendalaman. Maka sekali lagi si ulama yang menulis kitab tidak berkewajiban menjelaskan itu memang. Gitu ya. Karena modalnya kesikohan tadi kepada ulama. Gitu, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, syukran Ustaz. Ini satu Ustaz dari pertanyaan juga. Mungkin nanti kita sembari nunggu jamaah. Kalau ada yang bertanya bisa kita tunggu ya. Ada satu istilah tadi yang poin keempat seingat saya Ustaz. Syadz ini dia istilah khusus dalam ilmu hadis dan juga ada saya pernah dengar ya atau pernah eh, dapat penjelasan tentang syad di pembagian ilmu iman atau pembagian iman Ustaz ya, bagian-bagian itu ya. Nah, kira-kira apa perbedaannya Ustaz terkait dengan pembahasan syad dalam ilmu hadis dengan konteks akidah tadi Ustaz? Apakah ada kesamaan atau istilahnya saja yang mungkin sama ya? Ya, setiap fan ilmu itu ada istilahnya sendiri. Ya, saya ambil contoh ya. Saya coba ke menulis. Sebagai contoh perkataan as-sunnah. As-sunnah. Ya, sunnah. Nah, sunnah ini kalau ini dalam disiplin berbeda pula maknanya. Ya, sunnah ini. Nah, contoh nih, kalau dalam
Kalau kita tinjau misalnya dalam ilmu hadis. Sunnah itu apa? Mungkin pernah kebahas juga di kitab ini ya, Saksiyah. Dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa qaul, perkataan, af'al, perbuatan, takrir, diamnya Nabi, persetujuan Nabi, dan sifat. Sifat itu deskripsi Nabi. Nabi itu tingginya nggak tinggi banget, nggak pendek banget gitu. Nabi itu kulitnya nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Itu namanya sifat Nabi. Itu sunnah menurut ilmu hadis. Tapi kalau kita eh, definisikan sunnah dalam ilmu usul fikih, ya, dalam ilmu usul fikih itu lain lagi. Dalam ilmu usul fikih, sunnah itu adalah ya apa-apa yang diambil dari Nabi SAW berupa qaul, af'al, dan takrir tanpa sifat. Sifat tidak diambil, hanya 3 saja. Kenapa? Karena dalam usul fikih kepentingannya adalah sumber hukum. Dalam sumber hukum, sifat tidak jadi sumber. Misalnya, Nabi SAW itu apa tadi? Tidak tinggi, tidak pendek. Berarti kalau gitu orang yang tinggi banget nggak sunnah. Nggak, orang yang pendek banget nggak syar'i berarti. Tidak sesuai sunnah. Apakah begitu? Nggak juga, ya kan? Termasuk jibiliyah. Misalnya, Nabi itu rambutnya sebahu. Langsung disimpulkan, berarti sunnah nih punya rambut gondrong gitu. Kan nggak gitu ya. Karena nggak masuk ke dalam sumber hukum. Nah, bedanya kalau kita bicara fikih. Kalau kita bicara, tadi kan usul fikih, ini fikih. Dalam terminologi fikih, sunnah itu apa? Sunnah itu adalah perbuatan yang berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa ketika ditinggalkan. Itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sunnah secara umum juga ajaran Nabi. Misalnya gini, an-nikahu sunnati. Gimana kita menerjemahkan an-nikahu sunnati? Nikah adalah sunnahku. Gimana? Oh, berarti nikah hukumnya sunnah. Nah, gitu kan, kadang-kadang. Ya, diterjemahkan begitu. Padahal tidak. An-nikahu sunnati artinya nikah itu adalah ajaranku, adalah yang aku contohkan. Gitu. Ya, sunnah itu kan contoh. Contoh praktek, praktek contoh. Nikah adalah apa yang aku contohkan. Nikah adalah ajaran. Apakah berarti hukumnya jadi sunnah? Belum tentu. Apakah jadi wajib juga? Belum tentu. Gitu ya. Itu beda lain hal lagi. Jadi gitu. Ini ilustrasi aja. Sekarang kita masuk tadi apa namanya syad. Syad juga satu istilah. Syad itu kalau dalam yang kita bahas ini ilmu hadis. Dalam ilmu hadis adalah tadi ketika ada rawi sikoh, ya. Ini rawi sikoh bertentangan dengan rawi sikoh lain yang lebih sikoh. Ini sikoh, ini lebih sikoh. Maka yang sebelah kiri ini hukumnya jadi syadz, statusnya jadi syadz. Memang syadz itu secara logawi artinya keraguan ya. Makanya kalau ini ada yang lebih sikoh kan jadi ragu kita, yang ini benar nggak gitu. Jadi gitu. Sanadnya jadi diragukan karena dia tuh bertentangan dengan rawi lain yang lebih sikoh. Sekarang kalau dalam ilmu akidah itu beda lagi. Kalau dalam ilmu akidah, syadz itu ya artinya keraguan. Syadz itu artinya keraguan, keraguan. Nah, di atas syadz itu
di atas syad itu eh, maaf, Ustadz, syad apa syak itu yang Ustadz pernah dengar dalam akidah? Karena syad itu biasa bukan dalam akidah sih, dalam apa namanya, fikih ya. Jadi syad itu pendapat yang bukan akidah Ustaz. Kalau akidah itu syak, syak. Nah, kalau syak ya mungkin maksudnya mungkin maksudnya syak ya. Kalau syak itu ragu. Nah, di atasnya ada zon. Zon itu dugaan, tapi masih ragu. Maka di atasnya ada ya yakin. Nah, yakin ini yang 100% ini iman. Jadi iman itu harus yakin, tasdik. Tidak boleh zon, tidak boleh apalagi syak. Zon aja nggak boleh ketika iman ya. Nah, tapi kalau syak ini di dalam pendapat fikih ya, pendapat fikih. Maksudnya apa syak itu? Pendapat fikih yang asing ya. Kurang lebih saya bisa mengartikan sementara itu. Eh, Sederhananya ya, pendapat fikih yang asing atau janggal asing atau janggal itu syak. Bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan jumhur. Kalau bertentangan dengan jumhur saja itu belum dimaksud syak karena belum tentu salah. Kalau jumhur berpendapat A, ini B, belum tentu salah. Tapi kalau bertentangan dengan ijma ulama, itu jadi syak. Karena janggal. Contoh apa? Mohon maaf. Tapi karena ini dipublikasikan oleh beliaunya, jadi ini bukan gibah, bukan aib. Ya, aib sih, ya, maksudnya bukan gibah ya. Itu apa? Quraisy Shihab berpendapat jilbab tidak wajib. Betul ya? Hukumnya, kita tidak sampai memvonis mengingkari ayat Quran ya, tapi kesimpulannya yang keliru dari ayat itu yang mengatakan jilbab tidak wajib. Ya. Nah, sekarang kalau kita memvonis bukan vonis ya, menilai pendapat jilbab tidak wajib itu gimana sih? Apakah itu ikhtilaf? Ya, apakah itu ikhtilaf? Ya. Nah, kita mandangi itu bukan ikhtilaf. Berarti apa? Itu pendapat yang janggal. Karena kalau ikhtilaf bukan janggal, tapi pendapat kalau ikhtilaf. Ya, kalau ikhtilaf itu berarti masih ada landasannya. Istimbat yang bisa diterima, walaupun nanti kesimpulannya berbeda-beda, menimbulkan mazhab-mazhab. Sekarang jilbab bagi wanita itu wajib. Itu ijma ulama ya kan? Nanti ikhtilafnya ada pada ini aja sebetulnya. Muka dan telapak tangan, aurat atau bukan gitu. Itu istilah. Menutup wajah ada yang bilang wajib, ada yang tidak. Tapi yang ijma ulama adalah menutup rambut ya buat muslimah ya dan seluruh tubuh kecuali muka itu ulama berpendapat sepakat wajib gitu. Jadi kalau ada yang bilang nggak wajib, itu syad, itu janggal gitu. Sebenarnya ulama berijma wajib. Tapi kalau ada yang bilang cadar wajib, cadar tidak wajib, itu istilah. Itu bukan syad, bukan janggal. Masing-masing ada istimbatnya sendiri. Yang diakui, yang mutabar. Makanya jadi masa-masa itu ya. Yang berpendapat wajah itu aurat, yang monggo itu ada mazhabnya. Jadi pakai niqab, pakai hijab. Yang berpendapat tidak wajib menutup wajah, ya monggo juga itu juga ada landasannya. Gitu. Ada istimbatnya. Tapi kalau bilang bahwa eh, bagi wanita menutup kepala itu, rambut itu tidak wajib, nah itu syad itu bukan lagi ikhtilaf tapi pendapat yang janggal. Ya, nah, itu kira-kira contohnya ya.
pendapat menyendiri yang dia tuh sebenarnya janggal gitu. Jadi tadi nyambung ke pertanyaan tadi, kayaknya ada yang langsung bertanya, apakah pendapat yang janggal itu sah dijadikan dalil? Jawabannya ya tidak sah. Ya, yang janggal yang syad itu bermasalah gitu ya. Syad itu kan bermasalah juga. Itu tidak sah untuk diadop, ditabani sebagai hukum. Seperti apa pendapat syad? Bolehnya nikah mut'ah. Bolehnya nikah mut'ah itu diadop oleh mazhab Ja'fari namanya. Itu ada di situ kebolehan nikah mut'ah. Artinya nikah yang disepakati kapan akhirnya. Bukan nikah tanpa wali ya. Itu lain hal. Nikah yang disepakati kapan akhirnya. Maka disebut nikah kontrak gitu ya. Nikah untuk sementara gitu. Ada yang membolehkan. Ya, memang ada subhatu dalil gitu. Tapi bukan suatu dalil juga karena sudah dinasah gitu ya dalil tentang mut'ah itu. Jadi kalau ada yang masih berpendapat itu pendapat yang syadz, gitu. Pendapat yang janggal. Kira-kira gitu ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz, jazakallah. Kayaknya ini sudah 21.25. Coba konfirmasi dulu kira-kira masih ada ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu malam ini. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Kira-kira ada yang disampaikan Ustaz sebagai closing statement kan? Eh, nggak ada ya, cukup cukup Ustaz, cukup. Jazakallah khair, terima kasih semuanya atas partisipasi dan eh, tadi diskusinya. Semoga menambah faedah bagi keilmuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.